Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah dasar pengharapan. Iman adalah bukti sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara-saudara sekalian, lalu kita membaca ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Iman tidak tahu kemana, tapi iman taat kepada perintah. Perintah dari Allah. Perintah engkau pergi, perintah engkau berangkat, perintah engkau menuju kepada satu tempat. Tempat itu sudah tahu, tempat itu diharapkan, tempat itu dijanjikan, tapi pergi kemana tidak tahu. Apakah ini iman buta? Ini ikut-ikutan, taat-taatan yang tidak ada jaminan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 dikatakan, siapa masih mengharapkan yang dia sudah lihat? Kita tidak mengharapkan yang sudah ada. Yang sudah ada bukan diharapkan, dinikmati saja, dimiliki saja. Tapi kita mengharap yang belum datang, yang belum tiba, yang belum terjadi, yang belum kita lihat. Belum kita lihat, kita sekarang mengharapkan. Dan mengharapkan sesuatu melalui dasar yang kuat, maka harapan kita tidak menjadi sia-sia. Dasarnya itu apa? Itu iman. Melalui suatu bukti, kita boleh menikmati yang belum lihat. Belum lihat, dinikmati karena ada bukti. Buktinya itu apa? Itu iman. Wah, saya tidak pernah melihat buku filsafat siapapun mengatakan kalimat lebih dalam daripada kalimat-kalimat seperti ini. Kalau demikian, pengharapan dulu atau iman dulu? Kalau demikian, bukti dulu atau iman dulu? Karena di sini tidak bicarakan dulu belakangan, tapi di sini katakan identik. Iman itu adalah bukti. Jadi iman bukan setelah bukti. Buktikan, coba, nanti saya percaya. Nah, itu tuntutan kepada motivasi mujizat. Buktikan Allahmu bisa menyembuhkan kankerku. Buktikan, oh Tuhan sudah membuktikan kemuliaan-Mu, nyatakanlah. Nah, ini buktinya. Oh, sekarang saya mau percaya. Itu bukan Alkitab. Alkitab tidak mengajar buktikan dulu baru beriman. Kalau iman sendiri itu bukti. Jikalau aku melihat kemuliaan-Mu Tuhan, aku akan percaya kepadamu. Yesus tidak menjawab. Yesus mengkoreksi dengan kalimat yang lain. Jikalau engkau beriman, engkau akan melihat kemuliaan. Iman mendahului pengetahuan. Iman mendahului penglihatan. Iman mendahului melihat kuasa Tuhan. Iman mendahului bukti-bukti. Sekarang kalau sudah dengar saya ngomong sampai sini, baca sekali lagi, pasti berbeda sekali. Sekarang perhatikan urutannya. Iman adalah dasar pengharapan. Iman adalah bukti yang belum dilihat. Kedua, semua membaca, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sudah iman mendapatkan kesaksian sebagai bukti lanjut. Artinya, you have faith, you get the witness. Your faith, you will see more witness, more proof as evidence. Ayat ketiga, kita membaca bersama-sama. Karena iman kita mengerti. Jadi, diam dulu. Karena iman kita mengerti, atau karena mengerti maka aku percaya. Yang mana? Karena iman maka mengerti.
atau karena mengerti baru aku percaya? Yang mana? Iman mendahului pengertian. Kalau engkau menjelaskan sampai aku mengerti semua, aku percaya. Tuhan bilang no. You mengerti karena you beriman. Kepada orang yang beriman akan diberi pengertian. Maka ayat ketiga di sini katakan karena iman kita mengerti. Bukan karena mengerti maka kita percaya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat ke-8, karena iman Abraham taat. Taat sama iman duluan mana? Baca dan jawab. Karena iman maka Abraham taat. Dulu mana? Iman dulu. Iman mengetahui. Iman bukti. Iman lihat. Iman taat. Semua dibalikkan oleh orang berdosa. Orang berusaha ini loh Tuhan, percaya tidak? Ini loh lihat, percaya tidak? Ini loh buktinya, percaya tidak? Itu namanya evidential apologetics. Berarti menyatakan bukti untuk memancing orang beriman, menyatakan kuasa untuk membuat orang beriman, menyatakan penglihatan supaya orang boleh tidak beriman. Tapi Tuhan mengatakan no. Mari kita membaca Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman semua manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka semua, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini ayat 18, 19 dan 20 merupakan ayat-ayat paling penting mengenai natural basic faith implanted by God in human heart dan the belief and the truth of the existence of God. Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tanpa iman tidak seorang diperkenan oleh Allah. Karena orang yang datang kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Bagaimana? Bagaimana bisa beriman dan percaya Allah itu ada? Karena Allah sudah menanam kebenaran ini di dalam hatimu. Allah sudah memberikan pengertian tentang keberadaan Dia dan anugerah Dia secara natural kepadamu. Dan kebenaran itu berada di hatimu. Jangan engkau tindas, jangan engkau aniaya, jangan engkau tendang, jangan engkau tanamkan dia dan timbun dengan segala dosa, sehingga dia tidak mungkin bekerja. Saudara-saudara sekalian, do not suppress the truth. Which truth? The natural truth. Which truth? The natural faith. Which faith? The implanted seed of the truth in your heart. Jangan ditindas. Kalau itu ditindas, maka tidak mungkin. Dengan dasar itu, maka engkau akan mengetahui dengan sendirinya. Engkau akan mempunyai bukti dengan sendirinya. Engkau akan melihat dengan sendirinya. Engkau mengalami dengan sendirinya. Saudara-saudara, nah di sini kita melihat sinkron seluruh kitab suci, metode iman. Bukan karena sudah bukti baru aku iman. Bukan karena sudah alami baru saya percaya. Bukan karena sudah lihat baru aku percaya. Bukan karena sudah nyatakan kuasa baru aku percaya. Karena aku percaya maka aku melihat. Karena aku percaya maka aku membuktikan. Karena aku percaya maka aku mengalami. Karena aku percaya maka aku taat. Ini semua urut kalau sudah dibalik, maka kita baru kembali membicarakan iman kepercayaan yang sejati, kontennya itu apa. Saudara-saudara, pada permulaan saya berkata kepada saudara, kalau engkau mempunyai iman yang indah sekali tapi menuju kepada objek yang salah, imanmu menjadi tidak bernilai.